teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang teman-teman kenalin. Kenalin kembali lagi sama saya Di Pratama dan juga teman saya. Gua patah gua. Hatinya yang patah. Iya. Oke, di video kali ini kita bakal bahas, bukan bahas sih, sedikit banyak kita ngobrolin orang ya, gitu kan. Gibah ya? Gibah. Kita ngobrolin orang tentang orang itu tuh kadang kita nemu di kampus itu, di Rombel lah misal lah. Itu dia itu orangnya pendiam. Tapi sebenarnya kalau dia kumpul sama teman-temannya, dia itu bukan orang yang pendiam gitu loh. Nah, seperti itu, apa saja faktor yang mempengaruhi dia? Nah, di video kali ini mungkin bakal kita bahas gitu ya, Mas. Kupas ya? Kita kupas sedikit banyak. Nah, kayak yang pertama-tama enaknya mulai dari mana ya? Kan faktor pendiam kan banyak ini. Ada yang mungkin dari lingkungan juga, atau mungkin kalau di Rombel itu mungkin karena dia tidak tahu pelajarannya, jadi dia pendiam karena mungkin sedikit banyak dia Diam-diam bego ya? sama teman-temannya. Wah, kok teman tuh pinter-pinter, jadi dia jadi orang pendiam, insecure gitu. Atau mungkin di organisasi karena dia seperti merasa, wah teman-temanku kayak gitulah, teman-temanku keren-keren, akhirnya dia jatuhnya jadi pendiam gitu. Nah, dan juga apa kelebihannya orang si pendiam itu dan kekurangannya gitu, mungkin kita bahas seperti itu. Ada kelebihannya ya? Mungkin dari Mas Patah dulu, temennya ada yang pendiam enggak? Atau mungkin Mas Patah sendiri dulunya merasa pendiam gitu? Kalau gua sih bukan merasa ya, emang gua itu orangnya pendiam. Oke. Apalagi kalau gua sama orang baru itu emang gua pendiam. Tapi sebenarnya kalau menurut gua pendiam itu faktornya salah satu, ada orang yang memang ya kalau memang belum kenal ya dia nggak terbuka gitu. Kadang orang itu prinsipnya satu harus kenal dulu baru terbuka gitu. Itu. Tapi ada juga orang yang memang benar-benar orang pendiam, kumpul doang gitu. Temen yang lain bercanda dia diam gitu. Diam-diam basah ya. Dia basah. Ada orang kayak gitu. Keringetan ya. Keringetan basah. Kadang ya mungkin pembahasan di perkumpulan itu enggak sesuai apa yang dia inginkan. Enggak sepemikiran lah. Mungkin kayak gitu. Lebih baik dia memilih diam gitu. Oke. Tapi dulu itu teman saya ada yang orangnya itu pendiam. Bahkan ketika teman-temannya ngomongin si pendiam itu, jadi ini tuh dia sekelas misal SMA nih, misal SMA sekelas lah. Itu dia itu ada satu orang cowok pendiam. Nah, ketika teman-temannya ngomongin dia, ngomongin apalah, si ini kayak gini ya, orangnya itu pendiam gini. Ternyata orang yang pendiam itu masuk di situ, dia ikut nguping, oh gitu ya, oh gitu ya. Itu kayak gitu gimana itu maksudnya? Orangnya kayak gitu tuh orang yang pendiam, bener-bener pendiam, ataukah orang yang pendiam karena dia teman-temannya banyak omong gitu? Kalau orang kayak gitu, Mas. Ya sebenarnya sih kadang dia itu nggak menghindari konflik juga sih sebenarnya. Takutnya dia banyak omong lah, cekcok, dia diam aja gitu. Tapi orang tuh bagusan seperti itu sih, menyesuaikan gitu kan. Iya, menyesuaikan. Biasanya kalau di setiap perkumpulan tuh ada yang ceriwis banget ya, yang banyak omong gitu, tapi ada juga yang diam. Cuman orang diam itu hati-hati sama orang diam. Biasanya dia lebih berbahaya. Tapi ya bener, dia tuh kalau orang tuh punya zona nyamannya masing-masing. Zona nyamannya masing-masing. Kenapa sih semua orang tuh punya zona nyamannya masing-masing? Ya kalau dia nggak nyaman ya mungkin kumpulnya tinggal kumpul aja gitu. Tapi ketika dia udah nyaman, udah kayaknya kebalikannya sih. Yang kita kenal itu diem, tapi pas di luar gitu, takilannya salah. Berarti bisa saja karena lingkungannya yang tidak sepaham dengan dia gitu. Iya, nggak sejalan gitu mungkin. Cuman dia tetap harus sama kumpulannya gitu, karena mengikuti ada inilah ada suatu hal yang harus dia ikuti, jadi dia harus ikut
di lingkungan itu gitu ya Mas mungkin ya Mas. Mm-mm. Hmm. Gitu sih. Tapi ada sebaliknya juga lah. Yang dia itu baru lingkungan baru nih, tapi dia so asik. Oke. Gimana pendapat lu? Oh. Jadi kita tuh nggak deket sama dia, cuman dia tuh tiba-tiba So asik. so asik gitu ya, udah lama sama, udah kenal deket sama kita gitu. Kalau saya sih menanggapi itu orang itu tuh saya agak jaga omongan ini, agak jaga omongan ini. Iya. Ada yang kesinggung. Iya. Ya kan ini pengalaman kita lah. Ketika ada teman yang kayak gitu tuh, ya kita jawab seperlunya aja sih. Takutnya nanti kalau kita banyak omong juga, nanti jatuhnya akhirnya terlalu deket, tapi secara cepat gitu loh, tau nggak? Jadi kita nggak tahu karakter dia sebelumnya seperti apa, tapi tiba-tiba dia sok kenal sama kita kan, itu menurut saya itu agak aneh ya. Jadi ya kita menanggapi seperlunya saja gitu. Kalau menurut kita itu privasi yang harus dijaga dan tidak diungkapkan di awal pertemuan, itu menurut saya ya cukup gitu loh. Cukup ya. Jaga privasi juga lah, jangan langsung wah dia itu sok kenal kayak gitu terus kita nanggepi juga kita sok kenal gitu kan. Kalau menurut saya sih tidak seperti itu ya prinsipnya ya kalau saya. Tapi kalau baik lagi nih masalah pendiam di lingkungan ini tapi di luar malah sebaliknya gitu kan. Ya itu sih, satu orang itu nyaman ya. Ketika udah nyaman ya dia pasti ngeluarin apa yang karakter dia itu pasti kita tahu karena kenyamanan. Tapi ada juga nih orang di satu lingkup kecilnya jurusan ya. Di jurusan tuh diem, dia gak ikut aktivitas kegiatan-kegiatan jurusan atau kegiatan-kegiatan kampus gitu kan. Semua orang di jurusan tuh gak kenal dia gitu loh. Tapi ternyata dia berkarya itu di luar. Menjadi orangnya itu di luar gitu. Di luar rumah dia gitu loh. Tanggapan lu gimana sama orang-orang kayak gitu? Sama orang-orang kayak gitu ya. Menurut gue sih ya gini deh, jadi ketika di jurusan dibutuhin seolah-olah orang itu nggak bisa apa-apa gitu, malas gitu loh. Ternyata di luar rumah itu ternyata dia menjadi orang yang aktif gitu. Menurut saya itu orang kayak gitu itu dia lebih mementingkan relasi di luar zonanya dia sendiri gitu. Misalnya kayak saya punya teman juga nih, kebetulan saya punya teman, dia mungkin di kampus di jurusan itu tuh dia di organisasi jurusan itu nggak terlalu terkenal lah, maksudnya siapa dia itu loh. Karena apa? Karena dia terlalu banyak di luar. Tapi ketika kita ada orang yang main di luar, dia tanyanya tuh sama orang itu, lu kenal nggak teman kamu yang sering main keluar, sering main ke univ luar gitu. Dia malah tanya ke orang-orang kayak gitu. Jadi misal di jurusanku kan teknik sipil itu orang itu jarang di univnya sendiri. Jadi seringnya ke univ lain, univ A, B, C lah. Sedangkan waktu ada orang yang main ke univ A, B, C, D itu, dia tanyanya sama orang yang sering main, "Lu kenal sama ini enggak?" Yang ditanya itu malah enggak kenal, kan aneh. Kayak gitu. Sampai saking seringnya dia terkenalnya di luar jarang ngurus di dalam itu, sampai dia gak kenal orang itu sendiri. Padahal di luar itu dia namanya udah menjulang tinggi gitu loh. Iya. Tapi malah dari dalam sendiri malah gak kenal dia. Nah menurut saya itu bagus gak sih kayak gitu? Menurut saya itu juga harus diimbangi ya. Bagus apa enggaknya kan bergantung sama tujuan orang itu sendiri. Dia aku gak penting terkenal di dalam, yang penting aku di luar banyak relasi gitu kan. Pandangan orang masing-masing juga kan. Baik buruknya itu balik ke kitanya lagi. Masalah orang diam ya. Oh iya. Ini diam itu kita diam apa nih? Nah, aku jadi bingung. Yang dimaksud diam itu kita diam apa nih? berarti sebenarnya orang yang diam itu bukan orang diam ya? Dia tuh nggak diam sebenarnya. Nah, cuma rame ya. Diam. Iya sebenarnya iya juga sih. Ketika kita nganggap dia diam, ternyata di luar nggak diam, kan berarti dia bukan orang yang pendiam. Dia hanya
pendiam saat itu. Sementara doang, bukan orang yang pendiam. Ya itulah, karena ketidaknyamanan ya mending dia diam. Mungkin bisa jadi mungkin karena kurang diterima di lingkungan situ. Di lingkungan situ. Akhirnya dia memilih diam. Tapi gue selalu sama orang-orang kayak gini. Walaupun apa namanya dia nggak sepaham sama kelompok itu, tapi dia masih bisa berbaur. Walaupun dia diam di situ gitu. Maksudnya diam di situ tuh ketika yang lain bercanda atau apa gitu loh, ngobrolin apa, dia hanya ya yang lain ketawa ikut ketawa gitu. Ada loh orang kayak gitu. Padahal dia nggak sepaham gitu. Tapi gue salut sama orang-orang kayak gitu yang memang dia masih bisa gabung gitu loh. Iya, masih mau ya? Masih mau. Kalau gue belum tentu gue mau ngapain gitu loh. Orang nggak sepaham kok. Nah, udah. Tapi lu pernah nemuin gak orang-orang kayak gitu? Orang yang pendiam di lingkungan A terus di lingkungan B itu dia sebaliknya gitu ya. Pernah gak ya? mungkin kayaknya nggak pernah sih, belum terlalu ini sih. Kalau kayak gitu sih gue belum tahu ya. Cuman kalau yang misalkan pas nongkrong nih anak-anak nih, yang diem banyak gitu. Oh iya. Tapi kalau nggak tahu kalau nyaman apa enggaknya gue nggak tahu. Cuman kalau pas setiap gue nongkrong sama anak-anak banyak orang-orang kayak gitu tuh. Yang penting ngobrol nggak ngobrol, yang penting gue kumpul gitu loh. Tapi gue salut sama orang-orang kayak gitu. Gue harus belajar banyak sama orang-orang kayak gitu. Walaupun nggak sepaham masih berkumpul. Ini gue mau ngomong serius nih. Nah, orang-orang Indonesia nih kalau gini semua tuh bagus. Walaupun nggak sepaham dengan pemerintah, tapi kita bisa membantu itu tuh bagus loh. Indonesia nggak bakal semeraut kayak gini. Cuman di sisi lain pemerintahnya rusak, yang di bawahnya juga rusak. Rusak semua. Tapi gue keren sama orang pendiam kayak gitu. Gue pengen masih bisa berbaur gitu loh. Kayak gue kan gue pendiam. Gue akuin gue pendiam. Iya, pendiam. Gak percaya kalau gue pendiam. Kalau pendiam gak mungkin ini ya. Mungkin gak sih kalau orang pendiam terus dia bisa ngomong public speakingnya bagus, itu mungkin gak sih? Oh mungkin banget. Mungkin banget. Malah menurut gue orang pendiam itu dia lebih fokus itu. Maksudnya lebih fokus itu persiapannya matang. Supaya biar sekalinya ngomong itu dia nggak mau memalukan diri dia sendiri gitu. Oke. Jadi persiapannya banyak, pelatihannya banyak. Nggak kayak orang itu loh. Kalau orang udah terbiasa itu dia kayaknya nyepelein gitu loh. Nggak ada persiapan, aku udah biasa ini. Nanti tinggal ngomong aja. Gitu loh. Padahal omongan yang dia keluarin itu dia nggak tahu sih bermakna apa enggak, bener apa enggak, yang penting kan pedenya tuh. Iya. Tapi orang-orang pendiam itu sekalinya ngomong biasanya lebih cerewet. Oh iya, kalau itu saya pernah. Jadi di tempat KKN itu salah satu teman KKN saya sih. Tapi ini masih katanya. Jadi di tempat KKN saya di kelompok saya itu ada salah satu cewek. Dia itu pendiam di KKN. Tapi ketika saya itu pernah diajak main kan, maksudnya pernah kumpul pas makan lah apa-apa di luar, ketemu sama temennya gitu. Katanya temennya itu, loh si ini pendiam ya di tempat KKN? Iya pendiam. Loh enggak, sebenarnya enggak pendiam, dia itu cerewet gini. Ya, tapi kan aku enggak tahu gitu loh. Di tempat KKN kan emang dia pendiam, emang pendiam, baik juga, ramah gitu loh. Ya udah. Ya aku tahunya orang seperti itu. Mungkin personal brandingnya waktu di KKN dia memilih untuk jadi branding yang dia diem gitu, menjadi orang pendiam, baik gitu loh. Tapi ketika sama teman-temannya mungkin emang dia pengen, aku nggak boleh jadi orang pendiam ketika sama temanku. Aku harus jadi orang yang terbuka sama temanku, sering sering bicara gitu. Bukan berarti sering bicara mendominasi. Iya kan? Dia hanya pengen menyampaikan isi hatinya, isi pendapatnya tentang apalah lingkungannya, apa yang dia alami gitu sih menurut. Ya itu kan kaget tuh kok di KKN. Tapi gue seneng sama orang pendiam kayak gitu. Seneng gue. Tapi dalam pertemanan itu pasti kita misalkan berteman 4 orang atau 3 orang, salah satu tuh pasti ada yang paling pendiam. Ada itu pasti. Cuman hati-hati sama orang pendiam. Ya.
Tapi kalau gue bertemanan lebih konyolan orang asik dibandingkan orang gaul. Paham gak sih? Lebih konyolan orang. Lebih asikan orang konyol dibandingkan orang gaul. Merasa nggak sih kalau berteman dengan orang gaul itu sama orang konyol lebih asikan mana sih? Gaul sama orang konyol. Tapi di sisi lain ya, orang konyol ini apa ya? Di pertemanan itu dialah yang salah satu orang konyol yang memang mencairkan suasana. Itu orang-orang konyol itu. Tapi ya sekalinya orang pendiam ngelucu itu sumpah nggak lucu. Garing ya. Sampai oh iya, gue punya teman ya dia tuh diem sih, maksudnya selera humornya itu aduh rendah banget lah. Sumpah. Ketika dia mau ngelucu itu ya gue tuh bingung gitu loh, arah pikirannya dia tuh lucu gitu mungkin ya, tapi kata gue apa sih gitu loh. Tapi karena gue orangnya baik gitu kan, terus gue ketawain aja gitu. Itu ngetawain jokesnya apa ketawain orangnya? Ketawain orangnya karena gak lucu. Karena dia sampai bilang kayak gini, ajarin aku bercanda dong. Kan miris banget gue. Saking pendiamnya itu. Pendiamnya. Ada temen gue yang kayak gitu, banyak lah. Sampai ya kalau dia ngelucu tuh kadang kita lama gitu. Apa kita yang bodoh ya, terlalu tinggi lucuan dianya, kita nggak kepikiran. Sampai gue tuh teman-teman tuh lagi lihat dulu. Set. Apa ya? Ketawain. Ketawa. Jadi, lucunya di garingnya berarti dia itu. Kalau untuk narasi rangkai katanya itu nggak lucu sebenarnya. Cuman karena kita bingung, lucu lah gitu. Kebingungan itu lucu. Mungkin menurut gue sih itu sih. Orang pendiam itu karena dia nggak di zona nyaman dia. Kalau misalkan dia di zona nyaman dia, yuk, gue yakin dia terbuka. Cerewet, bawel kayaknya gitu. Tapi gue punya temen soalnya kayaknya dia tuh di zona nyaman semua, di mana-mana bawel. Iya. Ada orang kayak gitu. Ya kan? Inisialnya Di mana-mana tuh ya. nanti dipotong ya. Ya pokoknya itu sih kalau menurut gua. Orang pendiam tuh nggak berani keluar di zona nyaman itu. Ya itu ya kekurangannya seperti itu ya berarti ya. Orang itu kurang berani di zona nyamannya. Cuman kelebihannya berarti dia memang bisa ini menyesuaikan. Iya gitu. Gitu bisa. Ya mau di inilah mau jadi pendiam itu juga susah kan sebenarnya. Melatih emosinya kita juga ya. Emang banyak kelebihannya juga sebenarnya orang pendiam juga. Iya. Kayak saya gitu loh. Cuman kalau ini emang dipaksa harus ngomong ya kan. Iya. Jadi Biasanya kan basicnya kalau gua nih di belakang layar itu gua tuh pendiam. Tapi kalau udah di layar ya gua tuntutan lah. Kalau itu gua profesional aja. Kayak gitu. Aduh. Udah lah bro, gue malas ngomongin diri gue sendiri. Cari bahasan yang lain. Oke lah, udah cukup ya, cukup. Terima kasih udah menyaksikan ini, udah nonton video kita. Kalau misal kalian ada topik-topik yang perlu dibahas lagi ke depannya, atau pengen bahas ini, langsung kirim email aja ke emailnya kita, ada di bawah ini. Ada di link itu deskripsi. Bawahnya itu. Boleh DM juga ya. Boleh. Apalagi saya. Boleh DM juga, nanti bakal kita bahas. Oke, terima kasih. Saya Adi Pratama. Saya Rupata Rayandi. Oke.